Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator Bollinger Band dan bagaimana kita menggunakannya untuk strategi dalam trading. Jadi topik apa aja yang akan kita bahas? Pertama kita akan mengenal Bollinger Band dulu, kemudian kita bahas komponen-komponen Bollinger Band secara detail. Kemudian gimana sih kondisi-kondisi yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisa dan gimana fungsi-fungsi dari setiap komponen yang tadi udah kita bahas. Dan terakhir kita bakal menggunakannya untuk strategi-strategi atau setup trading yang akan membantu kita nantinya untuk mengambil keputusan dalam market. Sebelum melanjutkan, klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng untuk menerima update video dari kami. Apa itu Bollinger Band? Jadi Bollinger Band simpelnya adalah sebuah indikator support dan resistance yang bergerak. Jadi kalau misalkan harga naik, bisa dilihat tuh naik, dia ikut naik juga. Nanti pada satu titik dia bakal menjadi datar dan menjadi resisten terhadap si harga. Bisa kita lihat dia memantulkan harga dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas, terus jika sekali tembus dia bakal tembus juga seperti konsep resistance kan. Kalau tembus dia bakal lewat lagi sampai membentuk resistance baru atau support baru. Lalu gimana sih kondisi BB yang secara umum gitu loh. Sebenarnya kondisi BB secara umum itu cuma dua, yaitu tadi BB mendatar. Yang pertama, BB datar ini bisa kita lihat dengan ciri-ciri, bisa kita lihat tuh dalam kotak ini bahwa harga tuh bergerak dalam range yang kecil. Jadi di situ-situ aja. Nah, kondisi seperti ini nih, BB datar biasa sering disebut juga oleh trader-trader sebagai kondisi sideways. Dan yang kedua, kondisi BB mengembang. Nah, ini biasa itu harganya bergerak dalam range yang besar. Bisa kita lihat tuh, dia naik terus atau turun terus. Kemudian kondisi BB bisa disebut menegak. Nah, ini biasa sering disebut sama trader-trader itu sebagai kondisi trending, market trending, yaitu market bergerak dalam satu arah. Lalu apa aja sih komponen-komponen BB? Tadi kan kita udah tahu tuh kondisi-kondisinya, ada kondisi datar, kondisi menegak atau mengembang. Nah, komponen BB yang pertama itu mid BB atau moving average 20. Nah, ini gimana sih munculnya garis si mid BB ini? Mid BB ini yang di tengah ini, garis di tengah ini muncul dari rata-rata harga 20 candlestick terakhir. Jadi kita ambil satu candle tengahnya, kemudian kita tarik sampai 20 ke belakang, terus kita rata-rata. Nah, dari rata-rata 20 candle itu membentuk satu titik. Dan ketika untuk candle berikutnya lagi, bakal dirata-rata lagi, hingga akhirnya kebentuk garis mid BB. Nah, kemudian yang kedua itu top BB. Top BB itu standar deviasi atau pengembangan dari mid BB, tapi ke atas. Nah, low BB itu kebalikannya, standar deviasi tapi ke bawah dari mid BB. Lalu fungsi BB apa aja sih? Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, ada 3 komponen. Yang pertama kita bakal bahas tentang fungsi top BB. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu menjadi resistance atau menjadi batasan atas ketika kondisi BB-nya datar. Jadi kalau misalnya keadaan sideways terus kena top BB, itu harga bakal mantul lagi kembali ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat satu candlestick close nih, terus kita lihat lagi BB-nya tapi datar, itu sama aja. Jadi kayak dia lewat resistance-nya tapi gagal, jadi balik lagi. Lalu fungsi yang kedua itu membaca trending. Jadi kalau misalkan kondisi 2 candlestick itu melewati top BB dan kondisinya BB-nya menjadi ngembang, itu tanda-tanda nih trending. Nah, kita udah tahu gitu loh, kalau misalkan resistance ditembus, maka kemungkinan besar harga akan naik terus. Bisa kita lihat di sini, harga naik terus. Terus kemudian fungsi komponen kedua yaitu kita bahas tentang low BB. Sebenarnya konsepnya sama. Cuma kebalikan dari top BB tadi, dia jadi support atau batas bawah terhadap harga. Jadi bisa kita lihat dia kena, harga tuh bakal berbalik arah lagi sampai ke minimal mid BB. Sama konsepnya tadi juga, kalau ada 2 candlestick itu close di bawah low BB, terus keadaan BB-nya ngembang, berarti kan kita udah tahu ya tadi dengan teori yang tadi kondisi BB trending, itu kemungkinan besar harga bakal turun. Nah, ini bisa kita lihat harga turun terus. Sangat tajam ya. Lalu fungsi yang terakhir itu fungsi komponen mid BB cukup simpel. Dia sebenarnya hanya pemisah antara tren turun. Bisa kita lihat di sini turun dari atas ke bawah sampai satu titik dia melewati mid BB. Nah, ini kita udah tahu tanda bahwa dia bakal berubah tren, tapi nggak selalu ya. Jadi kita bisa nanti kombinasikan dengan beberapa kondisi.
Lalu setelah kita mengetahui itu semua tadi tentang komponen, kondisi, dan lain-lain, kita sebenarnya bisa memanfaatkan teori-teori yang tadi kita bahas sebagai setup untuk mengambil posisi dalam trading. Nah, sebelum masuk ke setup 1, sebenarnya ada konsep dari BB datar. Pertama, bisa kita lihat di sini ketika ada satu candle, ekor tuh garisnya aja, bukan badinya, bukan isinya, tapi garisnya itu sentuh low BB. Bisa kita lihat di sini sentuh low BB. Terus dia reject, close-nya di dalam lagi. Itu hukumnya minimal dia bakal balik ke mid BB. Itu hukumnya seperti itu. Terus yang kedua juga sama. Yang kedua ini bisa kita lihat kondisi kedua di sini dia tembus low BB dengan satu candle seperti yang tadi kita bahas ya. Sama, dia minimal wajib balik ke mid BB. Ini konsep dasar yang bisa kita manfaatkan nanti untuk mengambil posisi setup di kondisi BB datar. Ini juga berlaku pada top BB. Nah, oleh karena itu untuk kita setup 1, kita ambil kondisi buy aja ya. Buy berarti kan kita bakal memanfaatkan low BB ya. Jadi kondisi pertama kita pastikan bahwa satu candlestick aja yang menyentuh low BB tapi close di luar, tapi kondisi BB-nya menyengkup atau datar. Maka kita bisa tahu dengan hukum konsep yang tadi minimal ke mid BB. Jadi bisa kita ambil posisi buy, terus kita pasang TP di mid BB karena kita tahu dia bakal balik lagi ke mid BB. Stop loss-nya cukup 1:1, risk reward 1:1. Kita ambil dari jarak TP yang tadi kita dapat, kita tarik ke bawah sebagai SL. Kita bisa lihat di sini kena posisi mid BB yang tadi kita pasang TP-nya. Setup 1 di sini sama seperti setup 1 buy, cuma berbalik arah. Candle menyentuh top BB. Ya bisa kita lihat di sini, tapi kita pastikan BB-nya datar, nggak boleh kebuka. Ya kan? Setelah itu kita bisa ambil posisi sell, buka posisi sell, kemudian kita pasang TP di mid BB sesuai hukum yang tadi, lalu stop loss 1:1. Nah, di sini kita bisa lihat harga menyentuh TP. Nah, ini kita masuk ke setup 2 sekarang, kita ambil posisi buy-nya aja. Untuk setup 2, nanti setup bagian sell juga kita akan bahas. Di sini kita bisa lihat hukum baru bahwa semakin panjang keadaan sideways atau semakin panjang keadaan BB datar, maka ketika nanti sekali ditembus, jadi supportnya itu atau resistennya itu sekali ditembus, itu pergerakan bakal besar. Nah, kita ambil contoh untuk buy. Jadi kita tahu nih, dia ada resistance di atas top BB, kemudian ditembus sama 2 candle, minimal 2 candle ya. Kemudian setelah tembus, keadaan keduanya itu kita pastikan BB-nya harus mengembang. Kalau BB mengembang, udah terpenuhi juga, kita bisa buka posisi buy saat itu juga, ketika candle yang kedua itu close. Nah, terus stop loss, kita tentukan stop loss-nya dulu. Stop loss itu di bawah BB yang low BB-nya, karena kita ambil pasang buy tadi, atau kasih jarak di candle yang paling bawah di BB datar tadi. Kita kasih jarak sedikit. Nah, TP-nya cukup simpel, kita ambil risk reward 1:1, ya. Kita pasang profit. Kemudian kita bisa lihat di sini harga naik terus sampai menyentuh TP. Nah, ini juga sama, setup 2 bagian sell sebenarnya sama konsepnya, cuma support yang ditembus. Kita pastikan kita bisa lihat di sini ada 2 candle close di bawah support, di bawah top low BB sebagai support, dan kita pastikan BB-nya ngembang di sini terbuka. Langsung kita buka posisi sell, kita tentukan stop loss di atas top BB atau kasih jarak sedikit dari candle paling tingginya. Kemudian dengan risk reward 1:1 kita pasang TP, bisa kita lihat di sini setelahnya harga menyentuh take profit. Nah, ini setup 3 sebenarnya hampir sama setup 2, cuma cara pengambilan posisinya nanti yang akan berbeda. Kita lihat di sini resistance top BB sebagai resistance itu tembus 2 candlestick. Kita pastikan BB mengembang, ya. Tapi kita nggak langsung buka posisi, kita tunggu dulu. Kita lihat harga ini naik. Nah, ketika dia menyentuh mid BB, ya kan, berarti kan di situ ada support ya. Mid BB juga bisa sebagai support ketika lagi tren naik. Kita buka posisi buy. Nah, stop loss-nya cukup di bawah dari swing terakhir atau candlestick paling bawah tadi, kasih jarak sedikit, atau di bawah low BB juga boleh.
Habis itu kita pasang take profit 1:1. Bisa kita lihat harga menyentuh take profit. Lalu harga terus naik nih, terus nyentuh lagi. Mid BB bisa kita lihat lagi, nyentuh lagi nih mid BB. Bisa kita buka lagi. Sama, posisi pasang terakhirnya itu di bawah cukup candle yang tadi jadi swing terakhirnya. Kemudian take profit kita pasang 1:1. Tapi harga turun lagi ternyata. Ya kan? Bahkan menyentuh dari low BB. Nah, low BB tadi kan kita tahu ya, low BB itu sebagai support. Nah, bisa kita buka posisi buy lagi. Selama dia belum kena stop loss atau belum melewati swing terakhir di sini candle, itu bisa kita buka lagi posisi buy. Kita pasang stop loss yang sama tadi, terus kita ambil take profit 1:1 aja dari posisi buy dari yang kedua ini. Dari stop loss jarak yang kita baru itu tadi. Kena kedua-duanya ya, take profitnya. Nah, sekarang setup 3. Sama sebenarnya semua berbalik arah aja. Kita pastikan 2 candlestick close di luar BB dan BB mengembang. Kemudian harga tapi naik dulu. Kemudian kena mid BB, kita bisa buka posisi sell. Di sini bisa kita buka posisi sell. Ya, kemudian stop loss seperti tadi di atas top BB kasih jarak sedikit atau di candlestick terakhir, swing terakhir kita kasih jarak sedikit. Kemudian TP-nya 1:1. Sama seperti tadi tapi malah naik terus lagi. Nah, dia reject dari top BB. Di sini bisa kita ambil lagi sell dengan take profit 1:1 lagi dari stop loss dengan kondisi yang tadi. Ya, di sini kita bisa lihat harga menyentuh take profit keduanya. Ya, itulah 3 setup yang telah kita bahas. Kalau kalian masih ada kurang mengerti atau masih ada yang bingung, bisa kalian tanya di kolom komentar di bawah. Bollinger Band memang indikator yang bagus. Tapi, jika Anda ingin hasil yang maksimal, maka Anda perlu menggabungkannya dengan indikator lain, yaitu Awesome Oscillator. Silahkan cek di video berikutnya.